Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan Afif, tentunya di channel Tretan Kicau, channel yang selalu memberikan informasi menarik seputar burung. Seperti biasa, untuk teman-teman viewer, subscriber dimanapun kalian berada, saya haturkan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang halal serta berkah, amin ya rabbal alamin. Dan juga doa tersebut saya haturkan kepada teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel Tretan Kicau terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik seputar burung. Nah, pada kesempatan video kali ini teman-teman, kita akan membahas anakan cendet ya, dimana yang akan saya bahas di sini sebenarnya salah satu tips untuk memprediksi secara kuat bagaimana nanti kita bisa mengharapkan anakan cendet yang kita rawat dari lolohan bisa menjadi burung cendet gondrong ya. Karena dari segi ciri waktu masih anakan itu ada ya. Jadi berdasarkan saya pengalaman, kemudian sharing-sharing juga dengan teman-teman yang lain, cendeters mania juga yang sudah senior, ternyata memang ada ciri-ciri yang memang diperuntukkan untuk cendet yang kemungkinan besarnya nanti akan jadi gondrong atau paling tidak sembur tebal ya. Nah, seperti apa tipsnya kita akan bahas dalam video kali ini. Yuk kita simak bersama. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang di samping saya sudah ada dua anakan cendet ya. Saya dapatnya kemarin itu insya Allah 1 minggu yang lalu, dan saya dapatnya dari teman juga. Dan di sini ada 2 ekor. Sebenarnya untuk ciri anakan cendet yang prediksi kuat nanti akan jadi gondrong itu tidaklah susah ya teman-teman. Artinya ada yang memang kalau sudah paham dan sudah ahli berpengalaman itu pasti sudah bisa tahu bahwa nanti burung ini kemungkinan besar nanti akan jadi gondrong. Karena saya katakan atau tanda kutipkan yang akan kita tebak di sini tetap adalah sebuah prediksi, bukan ketentuan pasti, bukan 100%, tapi kebanyakan sudah terbukti dari prediksi tersebut ya, sehingga nanti teman-teman juga tidak terkecoh ya, tidak terkecoh apakah nanti ini cendet akan jadi sembur, akan jadi pilis, atau jadi gondrong. Walaupun sebenarnya di 3 jenis kepala cendet ini memiliki karakter masing-masing ya, jadi tergantung kita yang merawatnya nanti. Cuman kalau di halayak umum cendet gondrong itu lebih banyak dicari dan diminati ya. Untuk cendet gondrong sendiri sebenarnya tidak hanya di Madura ya teman-teman, jadi ini bisa berlaku juga se-Jawa Timur. Karena saya tahu cendet walaupun di luar Madura itu tetap ada gondrongnya juga, khususnya Jawa Timur bagian timur seperti Bondowoso dan lain dan di area-area tersebut ya masih banyak cendet di luar Madura yang kemungkinan besarnya bisa jadi gondrong. Kayak di Jember juga itu banyak teman-teman. Jadi terkhusus untuk cendet Jawa Timur ini kemungkinannya bisa, dan prediksi kuatnya mendapatkan gondrong itu cukup apa ya, cukup banyak lah daripada cendet-cendet yang didatangkan dari luar Pulau Jawa seperti cendet Sumatera. Itu sudah otomatis kebanyakan yang pilis ya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri teman-teman, sebenarnya dari pengalaman saya dan juga sharing dari teman-teman yang sudah senior juga di cendet mania itu, dari masih lolohan atau masih kayak ini, masih apa ya, masih muda banget, itu udah kelihatan sebenarnya. Ada satu ciri di mana ciri tersebut bisa kita perhatikan, yaitu di bagian kepala ya. Pada bagian kepala burung cendet anakan itu teman-teman bisa perhatikan apakah cendet ini kepalanya itu termasuk bersih, putih, atau kotor, banyak bintik-bintiknya ya.
Karena itu yang juga jadi patokan buat saya. Cukup mematok itu saja untuk apakah nanti burung cendet itu jadi gondrong atau sembur tebal, atau paling tidak kita menghindari pilis. Kalau orang-orang Madura ya itu kita menghindari pilis, tapi sebagian juga ada yang suka main pilis atau sabit, ada juga di lapangan yang suka main itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan bagian kepalanya ya, bisa perhatikan kalau kepalanya itu putih ataupun bersih dari bintik-bintik, kan biasanya ada tuh kalau di Madura itu disebut keter. Jadi di bagian kepala itu banyak bintik-bintiknya. Itu kemungkinan besar anakan cendet tersebut nanti bisa jadi sabit atau pilis ya. Sedangkan untuk anakan cendet yang kepalanya putih itu bersih, itu paling enggak itu jadi sembur tebal, atau paling enggak nanti jackpotnya jadi gondrong full ya, sampai ke belakang lehernya itu. Jadi itu saja teman-teman kalau menurut saya ya, untuk memprediksi loh, bukan menjamin nanti apakah oh ternyata gak keluar gondrong nanti mas kalau sepengalaman saya. Jadi kita memperhatikan bagian kepala dari anakan cendet itu. Nah, teter itu seperti apa? Nah, seperti ini misalkan teman-teman ya, saya kasih gambar atau contohnya ya. Nah ini, nah untuk yang kepala bersih, contohnya seperti yang saya pernah upload kemarin 8 bulan yang lalu, karena usia cendet saya yang awalnya ini, sebelum ini kan pernah juga pelihara anakan yang 3 ekor itu, yang pernah saya posting 8 bulan yang lalu, itu sekarang sudah jadi sembur tebal. Jadi fotonya seperti ini, jadi tiga anakan dalam satu sarang itu kepalanya bersih putih ya, sedikit keter atau sedikit bintik-bintik, dan hasilnya sekarang seperti ini teman-teman. Nah ini anakan yang digambar bagian tengah ya. Nah ini sekarang hasilnya. Nah jadi teman-teman bisa nanti ini loh hasilnya. Kalau kita memperhatikan di bagian kepala itu putih bersih ya, jangan salah kaprah nanti pas jackpot langsung jadi gondrong, enggak, paling tidak sembur tebal. Untuk yang keter itu yang seperti tadi atau yang seperti ini teman-teman ya, yang ini fotonya. Nah ini teman-teman, jadi kalau di bagian kepalanya itu masih banyak bintik-bintiknya, itu kemungkinan besar adalah pilis ya, atau nanti keluar banyak abu-abunya. Nah untuk yang di sini sendiri, ini sebenarnya kepalanya bersih dari bintik-bintik, nggak ada bintiknya sama sekali. Karena dari teman saya itu anakan dari indukan ini semuanya gondrong, karena induknya gondrong. Nah untuk yang ini saja saya dapatnya di daerah Pamekasan, di Gunung Pacuden cendetnya. Jadi di Madura saja berdasarkan lokasi atau kecamatan itu beda-beda juga. Ada yang bilang bahwa di kecamatan ini bagus, di daerah ini bagus, itu masih di satu pulau Madura. Jadi di Pulau Madura saja tidak pas semua kepulauan Madura itu diasumsikan bagus semua. Jadi mencar-mencar bagusnya. Ada si A bilang di daerah sini yang bagus, ada si B yang bilang di daerah sini yang bagus. Jadi seperti itu. Sebenarnya relatif teman-teman ya. Jadi itu mungkin teman-teman untuk tips cara memprediksi kuat anakan cendet nanti jadi gondrong atau tidak ya, bisa dijadikan ilmu atau bisa dijadikan tambahan sharing lah. Kalaupun nggak cocok, kalaupun ada teman-teman yang kurang setuju dengan pendapat dan pengalaman saya, boleh di share di kolom komentar dengan cara yang baik atau kata-kata yang baik ya. Karena mungkin kalau kurang cocok, saya mainnya kurang jauh, atau mungkin masih kurang pengalaman. Dan itu saja teman-teman menurut saya ya, bagaimana cara menentukan anakan atau memprediksi kuat anakan cendet bisa jadi jantan, bukan, bisa jadi gondrong. Dan itulah dari saya Wildan Afif, channel Tretan Kicau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.